Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berapa saja untuk kalian semua. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banget, thank you banyak banget ya buat teman-teman yang udah selalu setia di channelku, yang udah subscribe, yang udah like setiap konten-konten aku, yang mau nyempetin waktunya buat komen. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman yang mungkin membagikan eh, apa yang aku buat atau konten yang aku buat ke teman-teman yang lain atau ke sosmed kalian, sehingga channelku tayangannya itu bisa semakin didengarin banyak teman-teman, baik teman-teman tunanetra maupun teman-teman yang lain tentunya ya. eh Mau melanjutkan pembahasan kemarin ya guys ya, tentang itel. Aku nggak nyangka ya, aku bener-bener seneng banget ya, bahagia banget karena tembus 70 tayangan dalam satu hari, luar biasa. Karena bagi aku kemarin aku tuh nggak apa ya, nggak target harus berapa banyak sih gitu, tapi aku berharap ya Allah, kalau bisa minimal tuh 30 lah gitu, 30 penonton gitu atau 30 pendengar yang mau mendengarkan, ternyata malah dapat 70 guys gitu kan. Berarti kan ini teman-teman antusias ya untuk bahas itel ya. Itel itu HP yang murah dan baru di kelasnya, menurut aku, yang merupakan HP produksi Transion Holding. Kalau Transionnya tuh yang bener Transion apa Transion apa apa, aku nggak tahu ya. Tapi yang aku tahu kayak gitu sih ya. Nah sekarang yang aku mau bahas adalah keunggulan dan kelemahannya atau enak atau dan enggaknya pakai HP Itel dibanding HP ku sebelumnya yaitu Xiaomi itu ya. Atau mungkin nanti kalau teman-teman misalnya Mas, itu semua HP yang sekarang udah kayak gitu gitu, nanti bisa komen ya. Itu misalnya Mas ini yang kamu bilang di HP ku sekarang juga kayak gitu. Android 12 sekarang semuanya kayak gitu gitu ya. Jadi bilang aja, nanti tulis di komen gitu, karena maklum ya guys ya, aku tuh waktu kemarin itu pakai HP Android versi 8 atau apa ya, Oreo kalau nggak salah. Nah Oreo, nah itu mau tak upgrade lagi, itu udah nggak dapat upgradean. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tak upgrade ke sistem keamanannya, tapi kelihatannya itu memorinya udah terlalu penuh ya. Boro-boro buat ngupdate keamanan, ngupdate aplikasi aja udah nggak sanggup gitu kan. Ya udah, jadi kan sering berhalangan ya, bukan berhalangan hadir ya. Nah, sekarang aku akan eh, apa ya, menyoroti yang pertama dari segi ini. HP ini eh, keunggulannya itu harganya murah, dapatnya banyak. Kenapa kok bisa begitu? Karena mungkin sekarang harganya udah 800 ribuan ya. Yang aku cek itu terakhir di marketplace, itu ada yang jual yang paling murah itu sekitar 870 ribuan. Berarti kan udah turun kan dari kemarin yang harganya 900-an. Sementara waktu pas dirilis pertama kali itu harganya 1 juta kurang dikit. Misalnya 980 ribu, 950 ribu, turun lagi jadi 930 ribu, turun lagi waktu aku dapat 900 ribu. Nah sekarang udah sekitar di 870 ribuan atau 880 ribuan lah, kayak gitu. Tapi ada juga yang jual 890 ribu. Ya pokoknya di sekitar 800 ribuan. Itu udah termasuk bagus ya. Jadi kalau teman-teman mungkin HP-nya yang udah lemot, udah nggak sanggup lagi, yang HP terutama yang HP RAM 3, internal 32, atau yang seperti punyaku yang yang HP-nya 2, internalnya 16, mungkin bisa ya untuk dipertimbangkan ganti ke HP yang lebih baik. Ya nggak harus detail juga, atau mungkin teman-teman punya preferensi lain silahkan gitu. Tapi karena aku ini lagi bahasnya ya itel, ya wes aku bahasnya yang itel aja gitu ya. Oke, yang pertama baterai. Setelah harganya murah, yang kedua maksudku, yang berikutnya ya, timbang nanti lupa yang keberapanya, yang berikutnya itu baterai. HP Itel ini, baik Itel A60s, terus S23, kecuali P40, itu dilengkapi dengan daya yang gede ya, 5000 mAh. Katanya HP yang zaman-zaman sekarang kayak Samsung A berapa ya, punya temenku itu, nanti
bisa komen ya gitu. Itu juga 5.000 mAh teman-teman. Nah ini baterainya itu 5.000 mAh, jadi kalau selama aku pakai 5.000 mAh itu aku panjer terus, maksudnya sering aku pakai buat YouTubean lah, buat apa seharian, itu masih nyisa sekitar 25 sampai 30%, 20 sampai 30% gitu ya. Jadi biasanya aku tuh ngecas sehari sekali itu. Aku nggak pernah sih sampai baterainya itu habis bis tuh nggak pernah ya, nggak pernah. Terus yang ke berikutnya, eh untuk apa namanya, scrolling scrolling kayak gitu lancar ya, karena ini kan Androidnya Android 12 versi Go atau 12, jadi enak lah untuk scrolling scrolling gitu, enak banget. Jadi nggak lemot gitu loh, smooth banget gitu. Kayak buat aku udah nginstal Gojek, Maxim kayak gitu-gitu, itu nggak lemot guys gitu. Terus apa, Tokopedia kayak gitu, itu nggak lemot ya. Terus WhatsApp, Chrome kayak gitu, semuanya lancar. Terus buat nulis juga enak, dan juga sudah dilengkapi dengan Google Keyboard. Jadi kalau HP yang lain seperti dulu aku Xiaomi, itu kan harus install Google Keyboard ya, karena kan Xiaomi punya keyboard sendiri, tapi keyboardnya nggak akses buat membaca layar itu kan. Lah kalau ini cocok banget, maksudnya kita nggak perlu install lagi, udah pakai apa, Google Keyboard, jadi kita tinggal pakai aja. Terus untuk speaker, ini juga speakernya cukup bagus ya gitu. Cukup bagus kok untuk, kalau untuk speaker, jadi nggak ada masalah itu guys. Oke, apalagi ya yang bisa aku sorotin untuk kelebihannya? Layarnya gede sih, 6 in lebih ya. Jadi enak untuk apa? HP besar gitu, buat teman-teman yang mungkin masih bisa lihat, mau YouTubean gitu enak itu. Terus buat nonton mungkin bola dengan posisinya landscape, nah itu enak gitu karena kan gede ya. Mungkin itu sih ya, kelebihannya. Atau nanti kalau misalnya ada lagi aku ungkapkan gitu. Sekarang kita masuk, kalau menurut aku sih ke kekurangannya ya. Kita masuk ke kekurangannya ya. Yang pertama, Intel ini yang A60s terus S23 kecuali P40 itu belum fast charging teman-teman. Jadi dengan baterai 5.000 mAh ini, ya kan aku ngecas tadi sehari sekali ya ngecas itu ya. Lah itu ngecasnya itu bisa sampai 7 jam teman-teman. Jadi aku tuh kan nggak pernah ya nyisain baterai di bawah 20%. Itu nggak pernah ya. Selama ini belum pernah, karena kan aku selama seminggu ini kalau udah 20% atau 25 bahkan 40 kemarin juga pernah tak cas. Nah itu pakai cas bawaan dia itu cuman katanya sih cuman 10 watt atau kurang atau gimana ya. Itu chargernya itu belum support fast charging HP-nya. Jadi mungkin mungkin nanti kalau aku ada rezeki aku coba beli yang orinya Itel yang fast charging 18 watt. Nanti akan aku kasih lagi video berikutnya, testimoni aku ya gitu. Jadi aku tuh ngecas HP ini itu 7 jam teman-teman. 7 jam, eh, kalau nggak diapa-apain, maksudnya kita cas dalam posisi slow atau dan kita apa, mode pesawat, itu bisa 7 jaman. Tapi kalau 6,5 sampai 7 jam. Tapi kalau apa, kita sambi dengan aktivitas mungkin bisa lebih dari itu gitu. Jadi ini kurang kurang worth it sih menurutku ya. Karena kan kita kan, kalau aku kemarin aja yang pakai Xiaomi ku yang dulu, itu mungkin baterainya cuma kurang dari 5.000 ya. Itu ngecasnya sekitar 2 jaman ya teman-teman ya. Tapi kalau ini kok bisa sampai 7 jam, aku tuh juga heran gitu loh. Aku ngecas dari jam setengah 10 pagi itu penuhnya itu sekitar setengah 6 sore teman-teman. Jadi kan lama ya. Terus kalau aku ngecas tadi semalaman aku tidur, aku tuh bangun itu baterainya udah penuh.
Nah, teman-teman bisa ngira-ngira sendirilah aku tidur jam berapa, bangun jam berapa kan gitu ya. Aku nggak mau dan nggak bisa menceritakannya. Gitu ya. Oke, lalu kekurangan berikutnya ini speakernya. Tadi kan aku bilang speakernya tuh bagus dan gak ada masalah sebenarnya. Tapi speakernya itu terlalu apa ya teman-teman ya? Terlalu neribel banget, neribel dan malah bisa cenderung ke apa ya? Bahasa Indonesianya tuh mungkin cempreng, ngeter gitu loh. Bisa ngeter gitu loh speakernya itu. Jadi kalau kita nyetel MP3 atau YouTube terlalu keras, itu speakernya bisa ngeter gitu. Nah, atau bisa ngeprek atau cempreng gitulah. Nah, jadi tidak direkomendasikan ya kalau ini di setel dengan volume maksimal gitu, volume maksimal nanti malah bisa ngeter speakernya gitu. Jadi cukup secukupnya aja. Lagi pula kan kita nggak perlu denger yang keras-keras, yang penting merdu di telinga enak kan gitu kan teman-teman. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. eh, yang aku bisa bagi untuk masalah kekurangan dan kelebihan. Terus kalau untuk kekurangan lagi, nah ini kita masuk ke kekurangan lagi. Sebentar, tak tambahin lagi. Biasanya kalau kita apa? Tunggu sebentar ya. Berhenti, tombol. Nah, Launcher OS Intel, rekam suara. tampilan Tekan pilih Intel untuk cuaca. kayak gini ya. Text share. Cara cari. Download. Buku catatan. Ini High translate. folder Ketuk dua kali alat. untuk mengaktifkan tema. Pengelola file. Pengguna ponsel. Nah, ini file manajernya. Pengelola file. Nah, Pengguna ponsel. kali ini aku belum Simbol. tahu. Ini sim Pemutar visa. setting. Ini Ketuk dua pemutar kali untuk video. mengaktifkan. Ketuk dua Kita kali dan keluar tahan untuk dulu. tekan. Home screen 2. Folder ditutup. Telepon. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Ketuk dua kali dan tahan untuk. Nah ini teman-teman, biasanya kalau Telepon. kita mau Ketuk dua kali ke untuk message. mode Ketuk dua pesawat, kali untuk mengaktifkan. Ketuk biasanya dua kan kali dan tahan. tinggal di Bayangan pemberitahuan. lah, Mode tinggal pesawat. diginiin. Aplikasi menggunakan. Mode pesawat. Aplikasi menggunakan mikrofon. Nah, Pukul 13 lewat. Sabtu lah 20. ini Tabel label. kan Diciupkan. biasanya Diciupkan. Lepaskan. kalau Tombol. di Diciupkan. CAS. Diciupkan. apa Luas. namanya, SE. Tabel label. Tombol. kalau kita Aktifkan. Label scroll tersedia. Gunakan ketuk dengan 3 jari untuk atau melihat. kita geser, itu kan ada mode pesawat, wifi, bluetooth, kayak gitu kan. Tapi di Itel tuh nggak ada teman-teman ya, nggak ada gitu loh. Apa di HP teman-teman yang sekarang juga begitu, aku nggak tahu. Kalau bisa sih aku sebenarnya mau tahu apa kalau di HP ku Xiaomi dulu ada kok. Di sini bisa Diciupkan. Tabel label. bisa Tombol. digeser gini, Diciupkan. Phone store. Perbarui. Luaskan. Tombol. bisa digeser, Ketuk nanti 2 kali untuk ketemu, mengaktifkan. nanti kita bisa ketemu namanya mode pesawat. Tinggal kita klik terus kita hidup lagi, atau sebaliknya kalau kita mau pengen offline dulu, ya udah tinggal di mode pesawatnya ini tinggal dihidupin kan gitu aja teman-teman. Atau Launcher OS Intel. bisa Message. juga gini teman-teman, Ketuk 2 kali untuk pakai mengaktifkan. ini. Ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Tindakan tersedia. Gunakan ketuk dengan 3 jari untuk. Ketuk untuk mematikan atau menyalakan ulang. Nah ini nggak ada teman-teman ya, pilihan mode pesawat. Matikan daya. Terdeteksi. Mulai ulang. Nah cuma mulai ulang dan matikan daya, cuma itu doang gitu loh. Tak cari-cari lagi mode pesawat ini ngendi ya kan gitu kan. Ternyata bukan begitu caranya teman-teman. Jadi memang kurang praktis ya. Ini salah satu kekurangannya Itel. Atau nanti saya perlu berguru ke guru lain untuk apa namanya, cari tahu piye toh, bagaimana toh biar dapat caranya mode pesawat yang praktis gitu. Sehingga saya harus kayak gini kalau Launcher untuk OS Intel. Message. sekedar untuk Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 2 merubah kali dan HP tahan untuk ini tekan ke lama. mode Tindakan pesawat. tersedia. Gunakan ketuk dengan 3 jari untuk melihat. Merubah ke mode pesawat tuh harus kayak gini nih. Sebentar. Home screen 3 of 3. Sidang. WhatsApp. Galeri. AHG. Home. Folder. Phone master. Pengaturan. Nah, Pengaturan. saya harus Koneksi ke lainnya dalam daftar. saya harus ke Ketuk pengaturan 2 kali untuk dulu. mengaktifkan. Layar dan kecerahan. Koneksi lainnya. Lah, Ketuk masuk 2 ke kali untuk sini. mengaktifkan. Masuk ke sini. Nih. Koneksi lainnya. Navigasi. Koneksi lainnya. Dalam daftar. Tutup. Dipilih Bluetooth. Buka. Dipilih mode pesawat. Tutup. Nah, Ketuk ini 2 kali untuk teman-teman. mengaktifkan. Ini kalau diklik, ini bisa mode pesawatnya dihidupkan atau dimatikan. Tergantung maunya gimana. Kayak gitu. Tapi ini karena masih di rekaman, jadi ya tak mode pesawat dulu biar kalian nggak bisa ganggu nelponin saya kan gitu kan. Oke, kita kembali ya. Pengaturan. Koneksi lainnya dalam daftar. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Terus gini teman-teman, ada satu lagi kekurangannya yang menurut aku tuh sangat nggak enak ya. Jadi kita tuh kalau biasanya di tangan kita gerayang apa, raba-raba ke atas gini, itu kan bisa langsung menyenggol notifikasi layar kayak gitu ya. Terus persentase baterai gitu. Lah saya itu kalau kalau di HP yang sekarang ini yang Itel ini itu nggak ada teman-teman. Jadi
Kalau sekedar mau ngecek baterai itu harus kayak gini. Layar dan kecerahan. Tema dan layar. Suara dan penyimpanan. Pusat manajemen privasi. Lokasi. Keamanan. Asisten AI. Laboratorium baterai. Nah ini harus Ketuk ke 2 kali sini dulu teman-teman. Laboratorium baterai. 66%. Tersisa sekitar 13 jam 23 menit. 1 dari 10. Dalam daftar 10 item. Nah ini teman-teman. Jadi kalau saya posisinya mau ngecas, kalau mau saya sambil aktivitas, itu kalau mau nengok bateriku sudah terisi berapa ya, itu harus di sini, atau bateriku sisa berapa ya, itu jadi harus ke pengaturan dulu. Pengaturan peningkatan daya. Lanjutan 3 dari 10. Klik apa Ketuk 2 namanya? kali untuk mengaktifkan. Klik laboratorium baterai kayak gitu. Lah padahal aku tuh udah Menampilkan item 1 hingga 8 dari 10. tak centang ya aplikasinya ya. Pengaturan. Laboratorium baterai dalam daftar. Udah Ketuk tak 2 kali untuk centang. mengaktifkan. Udah tak centang, tampilkan persentase baterai, status baterai di notifikasi udah tak centang, tapi tetap nggak bisa teman-teman. Lah itu apa saya yang salah, apa memang HP-nya yang begitu, apa HP sekarang begitu, aku nggak tahu. Sebenarnya aku mau tahu sih, cuman kalian mau nggak berbagi tahu di kolom komentar, atau mau kalian simpen sendiri gitu loh. Ya, ya itu terserah sama teman-teman ya gitu. Nanti kalau bisa sih berbagi ya gitu, teman-teman apa, sambil dengerin sambil nulis di kolom komentar, Mas HP ku juga kayak gitu kok, kayak gitu. Jadi tuh biar aku tuh seneng gitu loh, biar oh ternyata HP sekarang modelnya gitu misalnya, atau Mas pakai pembaca layar lain nanti tak bantu. Wah itu, wah semakin seneng aku gitu kan. Apalagi ini tayangannya yang kemarin, sejarah menggunakan HP Itel itu yang tayangan pertama itu bisa tembus 70 tayangan. Oh, Masya Allah, aku seneng banget teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, udah mau nyempet-nyempetin mendengarkan gitu loh. Aku tuh wah nggak nyangka gitu loh. Apalagi yang ini nanti kalau bisa tembus 70 lagi, besok aku akan buatkan lagi video yang lain gitu, dan teman-teman tetap semangat mendengarkan gitu. Wah aku semakin seneng gitu, harapanku sih kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Launcher OS Intel. Pengaturan di luar daftar. Home screen 2 of 3. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Tindakan tersedia. Gunakan ketuk dengan 3 jari untuk melihat. Tentang aku untuk membahas Itel kali ini. Pengaturan 6 dari 6. Semoga Pengaturan. Clear off. Laboratorium baterai. ya. Tak berlabel. Top. Perekam suara. Menampilkan item 4 hingga 6 dari 6. Namanya Home screen 1 of 3. kita kembali ke aku dulu. Tokopedia. Sibak. WhatsApp. Galeri. AHG. Homes. Folder. Phone master. Folder. Fraser. Pengaturan. Radio FM. Folder. Alat. Folder dibuka 3x6. Kalkulator. Jam. Kontak. Perekam suara. Perekam suara. Berhenti. Jeda. Tombol. Menandai. Tombol. Rekaman. 0 jam 17 menit. Rekaman. Menandai. Ternyata Jeda. udah Tombol. panjang Ketuk banget 2 kali untuk teman-teman. mengaktifkan. Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Jadi menurut aku kekurangan yang bisa aku sorot sejauh ini itu ya. Kalau yang lain nggak ada masalah. Dengan kekurangan-kekurangan yang lain sepertinya aku belum menemukan. Nggak tahu nanti kalau misalnya ada, nanti tak buatkan ke video yang lain. Ya cuma itu ya yang aku paling sorotin itu chargingnya itu loh. Chargingnya lama banget gitu. 6,5 sampai 7 jam loh teman-teman. Jadi apa ya, harus bener-bener ngelonggarin waktu buat ngecas gitu loh. Tapi nggak tahu nanti kalau coba aku cari di Tokopedia atau di toko-toko sekitar sini yang ori ya, katanya menurut teman saya yang pernah ngajarin itu kalau bisa HP harus dicas dengan cas bawaan atau cas ori, biar HP-nya tuh nggak cepet rusak gitu. Karena kemarin ya teman-teman ya, ini hanya untuk sekedar membuktikan ngecas ini HP ini, aku tuh sampai minjem cas yang bukan merek aslinya dan bukan cas ori gitu. Jadi cas biasa gitu loh. Cas biasa. Lah aku bukan beli, aku pinjem, itu tetap lama teman-teman. Ya mungkin nambah dikit ya. Maksudnya percepatannya mungkin nambah dikit. Kayak jadi 5 jam 45 menit. Kalau nggak salah ya, saya ngitung kemarin. Tapi itu habisnya malah lebih cepat teman-teman. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Apa casnya nggak cocok atau HP-nya nggak cocok dengan casnya, aku nggak tahu. Nah dari situ aku jadi teringat temanku bilang seperti itu, sama ya udahlah akhirnya aku udah nggak berani minjem casnya lagi, tak kembaliin biar dipakai sendiri sama yang punya kan gitu kan. Oke gitu aja ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat apresiasi teman-teman yang mau nonton sampai selesai. Di tayangan kemarin juga di tayangan ini nggak ada kata lain selain terima kasih ya.
Dan aku semakin semangat kalau kayak gitu. Besok tak buatin lagi video-video yang lain masih tentang HP Itel ini mungkin berkaitan dengan banyaknya teman-teman. Ada ya kemarin teman yang WA saya itu, Mas, HP Itel kok gini ya, maksudnya itu saya pasangin aplikasi kok mati sendiri, kok saya pasangin ini kok mati sendiri. Nah, itu bagaimana? Besok tak buatin di video yang lain ya. Tak buatkan di video yang lain karena aku juga pernah berada di apa namanya, di seperti itu gitu. Di situasi yang seperti itu. Jadi ternyata ada kemarin satu orang yang pakai Itel S23 yang 8128. Gitu teman-teman. Pokoknya tetap semangat, tetap saksikan dan tetap stay tune terus di channelku ya, di Risan Semarang Channel. Oke, begitu aja teman-temannya. Terima kasih. Selamat berapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti tombol.